Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita Lindong Martial Universe Wudong Qiankun Season 6 episode ke-9. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Lindong telah mengalahkan Fencang dengan transformasi naga langit hijau dan merebut harta karun roh tingkat langitnya alias segel raungan naga hitam. Setelah itu Lindong mencari tempat yang lebih aman untuk memulihkan diri bersama rombongannya. Namun ketika sedang khusyuk berkultivasi memulihkan diri, tiba-tiba saja rombongan Lindong diserang oleh kultivator dari wilayah Suan Barat yang merupakan penganut aliran sesat bernama si Lin Jiang atau Jenderal Dewa Kematian. Lin Diao sudah hampir kesulitan karena pada saat yang sama Lin Yan malah mengalami kesengsaraan nirvana. Namun untung sebelum situasi menjadi lebih buruk, Lindong menyelesaikan kultivasinya dan akan segera memberi penganut aliran sesat itu pelajaran. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bahwa ternyata aliran sesat tempat si Ling Jiang berasal itulah yang sebelumnya memberi Ling Langtian kesempatan kedua untuk membalas dendam. Seperti apakah kekuatan antek Dajjal satu ini dapatkan? Langsung aja kita terobos. Atuh. Lindong tampak begitu tenang ketika menghadapi segel iblis kematian si Ling Jiang dan menggunakan transformasi naga langit hijaunya secara parsial di tangan untuk meninju segel iblis yang dipenuhi aura kegelapan tersebut. Benturan antara sisik naga hijau dengan segel iblis kematian itu menyebabkan ledakan dahsyat yang bahkan membuat perbukitan yang sebelumnya digunakan Lindong untuk berkultivasi hancur lebur. Si Ling Jiang segera melesat pergi untuk menghindari reruntuhan, sementara Lindong langsung terbang merendah dan meraih tubuh Suro agar tidak tertimbun reruntuhan longsor. Setelah itu si Ling Jiang mendarat di hutan tak jauh dari sana, namun dia juga tidak bisa langsung melepaskan diri dari rombongan Lindong karena Lin Diao dan Lin Yan sudah mengekorinya. Dikeroyok oleh 3 ahli Nirvana 3 Yuan jelas bukanlah posisi yang menguntungkan dan karena itulah si Ling Jiang mengakui kekalahannya sebelum berubah menjadi gas abu kehijauan yang melesat pergi meninggalkan lokasi baku hantam. Tapi ya kali datang-datang gebugin orang terus abis itu mau pergi gitu aja dibiarin ya kan? Rombongan Lindong jelas tidak akan membiarkan penganut aliran sesat itu melakukan apapun sesuka hatinya dan mulai menyerang si Ling Jiang secara bergantian hingga membuat orang dari wilayah Suan Barat itu terpojok sampai kemudian dihempaskan kembali ke tempatnya semula. Meskipun menyadari keunggulan rombongan lawan, berhubung Lindong dan kawan-kawan sudah memutuskan untuk mengeroyoknya seperti ini, si Ling Jiang pun tidak mau tinggal diam saja dan menggunakan tubuh hantu 10.000 raja untuk memberikan perlawanan. Dengan sok keras si Ling Jiang berkata bahwa Lindong tidak akan bisa membunuh dirinya yang sudah lama terkikis aura kematian, sebelum kemudian membentuk pusaran awan kelabu dengan ribuan jiwa kegelapan terkurung di dalamnya. Teknik ini menjadi sesuatu yang cukup sulit dilawan oleh Lindong dan Lin Yan. Namun untungnya kelompok mereka juga memiliki anggota dari ras iblis dan Lin Diao yang melihat si Ling Jiang melepaskan aura kematian setengah mata langsung mengambil tindakan dan menunjukkan selemah apa aura kematian yang begitu dia banggakan. Aura kematian si Ling Jiang langsung melemah begitu terkena serangan rantai iblis Lin Diao dan sebelum antek asing itu melakukan manuver-manuver lain, Lindong segera menghancurkan pusaran kelabu di langit dengan segel raungan naga hitam. Tidak menunggu lama gelombang gas kelabu telah hilang sepenuhnya bersama dengan desinan marah si Ling Jiang yang berjanji akan membuat orang-orang wilayah Suan Timur itu mendapatkan balasannya. Setelah itu si Ling Jiang memisahkan tubuh dengan esensi rohnya di mana upaya ini biasanya merupakan cara terakhir dari seorang kultivator untuk melarikan diri. Lindong dan saudara-saudara pungutnya jelas tidak tinggal akan diam saja membiarkan si Ling Jiang melarikan diri seperti ini. Namun sayangnya esensi roh memang lebih sulit ditangkap dibanding tubuh fisik dan akhirnya antek wilayah Suan Barat itu pun berhasil melepaskan diri dengan susah payah. Seorang ahli Nirvana 5 Yuan namun memiliki utas esensi roh memang merupakan sesuatu yang cukup langka. Namun menurut pengetahuan Lin Diao seharusnya si Ling Jiang juga tidak akan bisa hidup lebih lama dengan kondisi esensi roh yang juga sudah mengalami luka serius semacam itu. Pada akhirnya Lindong dan Lin Diao memilih untuk tidak melanjutkan urusan dengan orang wilayah Suan Barat seperti si Ling Jiang. Apalagi papan peringkat menunjukkan bahwa mereka telah tertinggal jauh dengan para pemilik segel Nirvana peringkat langit. Namun
Namun sepertinya perburuan segel juga belum bisa dilakukan karena Shoyen mengalami serangan balik dari kesengsaraan nirvana, sehingga Lindong pun memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Sementara itu si Lingji yang sudah kembali pada tuannya dan melaporkan pertemuan dengan Lindong yang membuat sosok lain di sana langsung menunjukkan ekspresi gelap. Lindong. Ayo lo, ngapain tuh tiba-tiba Lang Lang Tian ada di kubu wilayah Suan Barat? Tapi ya, kita tinggalin dulu ya Lang Lang Tian dengan segala kelicikannya dan melihat ke tempat lain di dalam kota Wanxian yang menunjukkan Mo Ling alias pemimpin jenius muda dinasti yang besar tengah dikeroyok oleh dua antek dajjal dinasti Tianmo atau iblis langit. Mo Ling berusaha dan sebenarnya memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan, namun dia langsung menjadi pasrah ketika orang dinasti Tianmo yang kita panggil aja Budi ini mengancam akan melenyapkan dinasti sampahnya. Nah, ketika Mo Ling sudah pasrah digebugin, datanglah Lindong dan rombongannya yang meminta Mo Ling untuk membunuh lawan-lawannya karena dia sendiri yang akan berperan sebagai pelindung dinasti mereka. Setelah mendapatkan dukungan Lindong, Mo Ling langsung bersikap percaya diri dan segera melepaskan serangan-serangan yang memang tidak dapat ditahan oleh para antek dajjal dinasti Tianmo tersebut. Si Budi masih bersikap sombong dengan menyebut bahwa sampah dinasti rendahan seperti mereka bahkan tidak lebih berharga dari semut di dinastinya. Ekspresinya sempat berubah ketika mengetahui bahwa penolong yang baru datang bernama Lindong dan dengan sok keras berkata bahwa pemuda itu pasti mati karena pewaris 4 sekte iblis sedang mencarinya. Tidak mau mendengar anjing atau diri seperti Budi terus-terusan menggonggong di hadapannya, Lindong pun menembakkan cahaya spiritual dan membuat antek dajjal dinasti Tianmo itu musnah dalam sekejap mata. Melihat rekannya dihabisi dengan begitu mudah, satu antek yang tersisa yang kita panggil aja dia Andi langsung dibuat ketir-ketir dan segera meminta pengampunan dengan berjanji tidak akan menceritakan pertemuan mereka pada orang dinasti Tianmo lainnya. Lindong yang memang aslinya tuh malas banget nyari masalah kalau nggak perlu-perlu banget, akhirnya memilih untuk berbelas kasih dan membiarkan Andi pergi untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Sepeninggalan Andi, Mo Ling menjelaskan bahwa dinasti Tianmo adalah salah satu dari 10 dinasti super di wilayah Suan Timur dan dibackingi langsung oleh 3 iblis dari keluarga Song yang merupakan pewaris 4 sekte iblis. Ketiga iblis keluarga Song itu memiliki kekuatan nirvana 5 yuan dan jelas merupakan sosok yang tidak bisa mereka lawan. Namun Lindong sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar pada dinasti super itu karena sesuai dengan rencananya dia justru akan senang kalau orang-orang dengan segel nirvana langit datang demi mencuri segel nirvana mereka dan melejit ke peringkat 24 besar. Lindong kemudian memperkenalkan anggota rombongannya pada Mo Ling termasuk juga Shoyen yang pada pertemuan sebelumnya masih berbentuk harimau piton langit. Ngomongin tentang kawan lama, Mo Ling memberitahu Lindong bahwa dia baru-baru ini juga bertemu dengan Lang Lang Tian dan anehnya pemuda itu tiba-tiba saja memiliki kekuatan besar yang bahkan bisa menghabisi seorang ahli nirvana 4 yuan dengan mudah. Lin Dio meminta Lindong berhati-hati dan tidak membiarkan Lang Lang Tian mendapatkan kualifikasi masuk ke sekte super atau keluarganya di klan Lin akan berada dalam bahaya. Obrolan tentang Lang Lang Tian ini terpaksa harus dihentikan lebih dulu ketika tiba-tiba saja ledakan energi dahsyat meletus keluar dari tubuh Lin Yan dan membuat Lindong sadar bahwa saudara pungutnya itu sedang mengalami kesengsaraan nirvana. Tidak mau Lin Yan menahan kesengsaraan ini lagi, Lindong pun memintanya untuk segera melakukan retreat dan mereka semua akan menjaga harimau piton langit itu sampai retreatnya selesai. Pucuk dicinta ulang pun tiba, belum genap 1 hari setelah masalah dengan Budi dan Andi, langit di sekitar mereka langsung diliputi dengan awan kelabu serta guntur yang bersaut-sautan, di mana pemandangan ini tidak salah lagi merupakan tanda dari kedatangan anggota dinasti Tianmo. Lindong langsung bersikap waspada dan meminta semua orang juga untuk melakukan hal yang sama sambil terus menjaga Lin Yan yang sekarang berada di fase kritis dalam penerobosannya. Mo Ling dan Suro sudah siap sedia menjaga Lin Yan sehingga nanti Lindong dan Lin Dio bisa fokus untuk melawan musuh mereka.
Tidak lama setelah awan kelabu menutupi seluruh langit kota, ledakan dahsyat energi berwarna merah pekat jatuh dari langit bersama dengan tubuh Andi yang terlempar tanpa nyawa, memahami bahwa anggota krucil dinasti Tianmo justru dihabisi sendiri oleh pemimpinnya. Tidak selesai sampai di situ, 3 sosok pemuda, 3 dengan aura gelap dan kuat berjalan keluar dari dalam ledakan energi, dan mereka merupakan pewaris 4 sekte iblis dari keluarga Song yang disebut Moling sebelumnya. Sesuai dengan informasi yang didapatkan Moling, Lindong bisa merasakan jika tiga tuan muda keluarga Song ini memang ahli nirvana 5 yuan yang cukup kuat, dan hal itu seharusnya menjadi sesuatu yang menyulitkan untuk mereka. Meski demikian, dia tidak memiliki keinginan untuk mundur sama sekali. Begitu pula Lin Diao yang langsung mengambil bagian dengan melawan salah satu anggota keluarga Song bernama Song Ku. Song Kue. Tidak hanya Lin Diao, Moling, dan Suro juga segera menyatukan kekuatan untuk melawan anggota keluarga Song lain yang bernama Song Ba, sehingga satu-satunya pewaris sekte iblis yang tersisa adalah tuan muda tertua keluarga Song yang bernama Song Jian. Song Jian segera menyerang Lindong dan ingin melihat dari mana kepercayaan diri anggota dinasti sampah sepertinya berasal. Putra tertua keluarga Song itu menginjak tanah keras-keras dan memanggil banyak naga bumi yang menyerbu bebarengan ke arah Lindong. Dapat masih memiliki segel raungan naga hitam, namun berhubung jiwa naga yang ada di dalamnya sedang tertidur karena kehabisan energi, Lindong hanya bisa menggunakan wujud fisik harta karun rohnya untuk memberikan perlawanan. Pertempuran antara Lindong dan Song Jian menarik perhatian banyak orang, termasuk juga Mu Hongling yang masih bepergian bersama King Tian. King Tian menjelaskan bahwa kali ini Lindong akan benar-benar kesulitan untuk melawan karena Song Jian adalah orang yang berkali-kali lipat lebih mengerikan dibanding Feng Chang. Dan benar saja, tidak menunggu lama setelah pertarungan dimulai, Song Jian menunjukkan dominasi luar biasa atas Lindong, dan pewaris 4 sekte iblis itu terus memburu lawannya dengan balasan naga bumi yang mengamuk. Dalam benturan langsung, Lindong pun tidak kuasa mengungguli kekuatan Song Jian yang memang 2 tingkat lebih tinggi dibanding dirinya, sehingga pemilik batu Zuzi itu juga tidak kuasa berbuat apa-apa ketika Song Jian menghempaskannya ke tanah yang sudah dipasang formasi pemanggilan naga bumi hingga membuatnya tertelan masuk ke dalam inti formasi yang berbeda, berada jauh di dalam bumi. Mo Hongling dan King Tian menunjukkan ekspresi terkejut, sementara Song Jian tampak puas karena bisa mengakhiri pertempuran dengan mudah. Tapi ternyata malah terjadi sebuah pemandangan enggak ngotak di hadapannya ketika energi dahsyat meledak dari dalam tubuh Lindong, di mana energi ini tidak salah lagi berasal dari kesengsaraan nirvana yang sedang berlangsung. Melewati kesengsaraan nirvana di tengah pertarungan adalah hal paling gila yang dilakukan oleh seorang kultivator. Namun berhubung Lindong emang udah gila dari orok, anggota klan Lin itu sama sekali tidak gentar meskipun harus baku hantam di tengah penerobosan seperti ini. Sementara Lindong tampak santai karena mendapatkan tambahan kekuatan dari kesengsaraan nirvana, Song Jian kini menjadi agak khawatir dan bertekad untuk menghabisi Lindong sebelum pemuda dari dinasti sampah itu menyelesaikan penerobosannya. Sayangnya rencana Song Jian juga tidak berjalan dengan lancar karena Lindong yang memang ahli dalam mengatur energi secara kolektif dapat melewati kesengsaraan nirvana dengan begitu mudah dan berhasil menyandang gelar sebagai ahli nirvana 4 yuan di tengah pertempuran yang begitu sengit. Kali ini Song Jian harus mengakui bahwa Lindong bukanlah ahli yang bisa dia remehkan, dan hal itu membuatnya tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan harta karun tertinggi dinasti Tianmo untuk menyelesaikan pertarungan. Song Jian memanggil seekor binatang iblis raksasa bernama Tauti, di mana Tauti ini ternyata memiliki atribut pelahap sehingga mampu menelan segala hal yang ada di sekitarnya dengan kekuatan isap yang sangat kuat.
Lindong mungkin bisa mempertahankan dirinya sendiri, namun konsekuensinya langsung buyar ketika melihat kekuatan Isap Tauti berhasil menarik tubuh Lin Yan yang memang dalam kondisi tidak sadar, dan hal itu auto membuat Lindong melesat secepat yang dia bisa untuk menyelamatkan saudara pungunnya. Lin Yan sudah berada di dalam mulut Tauti dan hampir saja ditelan masuk melewati kerongkongan kalau Lindong tidak lebih dulu menangkap tangannya. Lindong berhasil mengeluarkan Lin Yan dan segera melemparnya ke tempat yang lebih aman. Meski dirinya sendiri yang menjadi bahan mukbang monster mengerikan itu, Lindio menangkap tubuh Lin Yan. Moling dan Suro tampak begitu khawatir menyaksikan adegan mukbang, sementara tiga Song bersaudara tertawa kencang menyebut bahwa pertarungan telah berakhir. Tapi ternyata Edi, wah ini sih baru namanya nggak tahu diri ngajakin adu mekanik lahap melahap sama empunya simbol leluhur pelahap. Kira-kira apa tuh yang terjadi setelah Lindong ditelan bulat-bulat sama Tauti? Apakah Lindong akan menggunakan simbol leluhur pelahap dan menunjukkan kekuatan pelahap yang sebenarnya? Nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis. Rama di sini pamit, bye bye.